Tahukah Anda ada satu-satunya kekuatan di alam semesta yang tidak pernah menunjukkan rasa hormat kepada siapapun? Kematian. Ia tidak bernegosiasi, tidak memberi maaf, dan tidak membuat pengecualian. Ketika waktunya tiba, ia hanya muncul, menjalankan tugasnya, lalu melangkah tanpa menoleh kembali. Namun beberapa minggu lalu, sesuatu terjadi pada diri Anda, sesuatu yang seakan mengguncang ribuan tahun aturan yang tidak pernah berubah. Untuk pertama kalinya, kekuatan yang dikenal tak kenal kompromi itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan sifat dasarnya. Ia menghormati Anda. Dan ini bukan tentang Anda diselamatkan dari ajal. Yang terungkap adalah bahwa kekuatan yang biasanya tanpa belas kasih itu melihat langsung tindakan Anda dan merasakan sesuatu yang belum pernah dialaminya terhadap manusia yang masih hidup. Pengakuan. Yang lebih mengejutkan, sepanjang sejarah manusia, hanya 4 orang yang pernah membuat kematian menunjukkan bentuk penghormatan seperti itu. 4 sosok dalam rentang ribuan tahun, dan 3 diantaranya sudah tiada. Anda adalah yang keempat satu-satunya yang masih hidup dan membawa tanda itu sekarang. Tetaplah bersama cerita ini sampai akhir, karena saya akan menunjukkan apa yang sebenarnya Anda lakukan hingga membuat kekuatan yang tak pernah berhenti itu terpaksa berhenti sejenak hanya untuk memperhatikan Anda. Saya juga akan menjelaskan bagaimana ia bereaksi ketika menyaksikan sesuatu yang seharusnya tidak mungkin terjadi, mengapa hanya 4 orang yang pernah mencapainya, dan perlindungan seperti apa yang muncul setelah peristiwa itu. Perlindungan yang seolah membuat Anda tak tersentuh oleh akhir yang datang terlalu cepat. Jika sebulan lalu hidup Anda terasa berubah secara drastis, maka mungkin saat itulah semuanya dimulai saat ketika sesuatu di dalam diri Anda bergerak dengan cara yang berbeda dari manusia pada umumnya. Kematian bukanlah musuh. Ia hanyalah kesadaran kosmik yang menjalankan fungsi peralihan antara satu keadaan ke keadaan berikutnya. Selama ribuan tahun, ia tidak pernah mengalami kejutan. Segalanya selalu mengikuti pola. Manusia lahir, menjalani hidup dengan rasa takut yang mengatur keputusan mereka, lalu berpindah ketika saatnya tiba. Hingga Anda muncul. Beberapa minggu lalu, nama Anda seakan bersinar berbeda dalam catatan semesta. Bukan pertanda bahwa waktu sedang mendekat, tetapi sebuah kejanggalan yang tidak dapat dikategorikan. Jejak energi Anda tidak sesuai pola manusia ketika berada dalam tekanan ekstrem, dan hal itulah yang membuat kematian menghentikan seluruh perhatiannya hanya untuk mengamati apa sebenarnya yang sedang Anda lakukan. Ingatkah Anda malam ketika semuanya terasa runtuh bersamaan? Anda tahu tepat malam yang dimaksud. Malam itu, ketika seluruh dunia Anda runtuh, pengkhianatan yang tak pernah Anda duga terjadi, kehilangan yang begitu brutal, saat di mana segala yang Anda bangun hancur, dan Anda tersisa sendiri mencoba memahami kehancuran itu. Dini hari antara pukul 2 hingga 5, di hari kerja, Anda sendirian, mungkin di kamar Anda, dalam gelap. Pikiran Anda terus memutar ulang apa yang terjadi, kata-kata yang diucapkan, ekspresi wajah mereka. Saat itu Anda menyadari bahwa Anda kehilangan sesuatu yang tak bisa diperbaiki. Rasa sakit itu bukan hanya emosional, ia juga fisik. Anda merasakan beban menekan dada, perut bergejolak, tangan gemetar, tubuh memproses trauma secara nyata. Sebagian besar orang 99,9% pada momen itu akan runtuh dalam 3 cara. 1. Penolakan total. Ini tidak mungkin terjadi, ini tidak nyata. Otak menolak kenyataan karena tak sanggup memprosesnya. 2. Kepanikan yang melumpuhkan. Sistem saraf kewalahan sehingga orang itu tak bisa bergerak, berpikir, atau berfungsi. 3. Kebas disosiatif. Otak menutup diri secara emosional, memutus hubungan dengan kenyataan, menciptakan semacam anestesi psikologis. Semua itu adalah respons otomatis tubuh, bukan tanda kelemahan. Ini adalah mekanisme biologis untuk melindungi pikiran dari kehancuran total. Namun, Anda melakukan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang melampaui insting dasar itu. Anda menarik napas dalam-dalam 3 kali, perlahan, seolah menambatkan diri pada momen sekarang, alih-alih melarikan diri dalam kepanikan. Anda menangis bila perlu. Anda tidak menahan rasa sakit. Anda membiarkannya mengalir sepenuhnya melalui diri Anda. Lalu, antara pukul 4 dan 5 pagi, Anda mengucapkan sesuatu dengan lantang, "Tidak apa-apa. Ini lebih menyakitkan dari yang saya bayangkan. Saya kehilangan banyak, tapi saya tidak akan menyerah. Saya akan terus melangkah." Itu bukan kepalsuan atau optimisme semu. Itu adalah penerimaan brutal terhadap kenyataan yang menghancurkan. Ditambah dengan keputusan sadar untuk tidak runtuh. Anda merasakan semuanya. Anda memproses semuanya. Dan Anda memilih untuk tetap berfungsi.
Beberapa hari kemudian, mungkin seminggu, mungkin 2 hidup menghadapkan Anda pada keputusan yang mustahil. Anda tahu persis mana yang saya maksud. Situasi di mana semua pilihan buruk. Tidak ada jalan mudah. Setiap pilihan akan mengorbankan sesuatu yang Anda hargai dalam-dalam. Mungkin itu tentang sebuah hubungan. Anda mencintai orang itu, tetapi dinamika hubungan sangat merusak. Bertahan berarti terus terluka. Pergi berarti kehilangan seseorang yang berarti bagi Anda. Atau mungkin tentang keputusan finansial. Melakukan hal yang benar berarti mempertaruhkan stabilitas. Mengompromikan prinsip menjamin keamanan. Kedua pilihan membuat Anda merasa mual atau harus menghadapi konfrontasi yang sulit. Berpura-pura menjaga perdamaian. Mengatakan kebenaran bisa menghancurkan seluruh hidup Anda. Anda menghabiskan hari-hari untuk menghitung konsekuensi. Anda membayangkan setiap skenario. Anda merasakan ketakutan yang begitu nyata akan kemungkinan yang bisa terjadi. Perut Anda terus bergejolak. Tidur Anda tidak nyenyak. Stres terasa begitu berat. Pikiran Anda tidak berhenti memutar ulang kemungkinan bencana. Orang-orang di sekitar Anda memberi saran yang saling bertentangan. Lakukan. Jangan lakukan. Semuanya terdengar meyakinkan, tetapi keputusan tetap berada di tangan Anda. Tidak ada orang lain yang akan menanggung konsekuensinya. Lalu Anda membuat keputusan itu. Bukan keputusan yang paling nyaman, bukan yang paling aman, tetapi keputusan yang Anda tahu paling benar bagi diri Anda. Meskipun terasa berat, Anda memilih kejujuran daripada kemudahan, memilih keteguhan daripada kenyamanan, memilih yang benar daripada yang mudah. Seolah ada sesuatu di dalam diri Anda yang tidak sanggup berjalan dengan nilai-nilai yang dikompromikan, seakan mengkhianati prinsip justru lebih buruk daripada apapun yang harus Anda hadapi setelahnya. Kekuatan tanpa emosi yang mengamati setiap perjalanan manusia melihat hal itu dan terperangah, karena biasanya, manusia yang berada dalam tekanan hampir selalu mendahulukan keselamatan daripada prinsip. Itu adalah pola biologis. Otak akan memilih perlindungan ketika merasa terancam, tetapi Anda melakukan hal yang sebaliknya. Dan setelah membuat keputusan itu, Anda tidak menyesal. Konsekuensinya memang menyakitkan. Anda kehilangan banyak hal. Namun setiap kali Anda meninjau kembali keputusan tersebut, meski terasa perih, tetap saja itu adalah keputusan yang benar. Saya akan melakukannya lagi. Begitu kira-kira getaran batinnya. Hal itu tercatat sebagai sebuah kejanggalan. Kesadaran yang memilih integritas di atas rasa aman. Kemudian datanglah momen ketiga, yang paling menentukan. Ingatkah Anda hari ketika Anda sebenarnya berhak sepenuhnya untuk menyerah? Hari ketika Anda sudah berusaha lebih dari cukup. Anda sudah berjuang melampaui batas wajar. Anda sudah kehilangan lebih banyak daripada yang terasa adil. Anda sudah menanggung beban yang tidak seharusnya Anda tanggung. Anda memiliki semua alasan untuk berhenti. Tidak ada seorang pun yang akan menyalahkan Anda jika menyerah saat itu. Bahkan, orang-orang terdekat mengatakan bahwa Anda sudah melakukan lebih dari cukup. Tidak apa-apa, berhenti. Istirahatlah. Anda berhak melepaskan beban itu. Dan mereka tidak salah. Siapapun di posisi Anda, kemungkinan besar akan menyerah. Logika menyuruh Anda berhenti. Tubuh meminta istirahat. Pikiran memohon kelegaan. Namun ada sesuatu di dalam diri Anda yang berbisik. 1 hari lagi. Saya akan mencoba 1 hari lagi. Bukan karena Anda sedang berharap secara naif. Bukan karena Anda tidak merasakan kelelahan. Tetapi karena menyerah bukanlah sesuatu yang dapat diterima oleh esensi diri Anda. Seakan kesadaran Anda tidak mengenal kata menyerah. Seakan terus melangkah adalah satu-satunya arah yang dimengerti oleh jiwa Anda. Maka Anda bangkit sekali lagi, dengan lutut yang gemetar dan hati yang letih. Tetapi Anda tetap berdiri, lalu mengambil 1 langkah. Hanya 1. Karena itulah yang mampu Anda lakukan saat itu. Tidak ada penonton, tidak ada pujian, tidak ada imbalan. Hanya Anda yang memilih untuk tetap berjalan, karena ada sesuatu yang sangat mendasar di dalam diri Anda yang tidak tahu bagaimana melakukan hal selain terus maju. Itulah momen yang mengguncang segala sesuatu yang mengamati perjalanan manusia. Karena ia menyaksikan sesuatu yang hanya pernah dilihat 3 kali dalam ribuan tahun. Seseorang yang terus bergerak maju, bukan karena yakin akan menang, tetapi karena menyerah bukanlah pilihan yang dapat diterima oleh kesadarannya. Tekad seperti itu tidak lahir dari optimisme. Tekad itu muncul dari esensi yang melampaui logika bertahan hidup. Kematian tidak memiliki emosi, tetapi ia memiliki kemampuan untuk mengenali. Ketika ia menemui fenomena yang melampaui batas yang dikenal, sistem mencatatnya sebagai anomali kritis.
perilaku Anda telah mengaktifkan protokol itu. Lalu, kematian melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia menelusuri arsip lengkap semua sejarah manusia, memproses miliaran catatan, mencari pola kesadaran yang tetap berfungsi di tengah kehancuran total, dan menemukan tepat 3 kasus. 1. Seorang pejuang di Mesopotamia yang, dengan luka yang mematikan, menghabiskan jam-jam terakhirnya mengajarkan strategi militer kepada tentara muda agar kota tetap terlindungi setelah ia tiada. Alih-alih menyerah pada kepanikan, ia memilih untuk melayani hingga napas terakhirnya. 2. Seorang penyembuh di Mesir yang, menghadapi penyakit terminal, menghabiskan bulan-bulan terakhirnya mendokumentasikan pengetahuan medis agar tidak hilang. Ia bekerja hingga hari terakhirnya. 3. Seorang guru bijak di India yang, mengetahui kematian semakin dekat, menghabiskan minggu-minggu terakhirnya, memastikan murid-muridnya siap untuk melanjutkan perjalanan tanpa dirinya. Dalam 6.000 tahun, hanya 3 jiwa yang, menghadapi kematian, memilih untuk terus melayani daripada runtuh. Dan kini, Anda menjadi yang keempat. Kematian menganalisis apa yang menghubungkan keempat jiwa ini. Ternyata bukan agama, budaya, atau kepribadian. Ada satu karakteristik yang sama. Semua telah melampaui rasa takut terhadap kematian, bukan dengan menyangkalnya, tetapi dengan menerima sepenuhnya dan memilih bahwa kualitas hidup lebih penting daripada lamanya waktu yang tersisa. Ketika kematian memahami hal ini, mengenali kesadaran yang telah mencapai tingkat evolusi yang jarang muncul sekali setiap 1.500 tahun, ia membuat keputusan yang bertentangan dengan protokolnya sendiri. Memberikan tanda penghormatan kepada Anda. Mari saya jelaskan mengapa ini sangat langka. Rasa takut akan kematian adalah mekanisme kontrol paling kuat dalam kesadaran manusia. Hampir semua perilaku bisa ditelusuri kembali ke rasa takut itu. Orang menumpuk harta karena takut kekurangan. Mereka mencari pengakuan karena takut ditolak. Mereka menghindari risiko karena takut pada konsekuensi. Mereka mengontrol orang lain karena takut dikendalikan. Rasa takut akan kematian adalah kode dasar yang memengaruhi 90% pilihan hidup. Apakah mengurangi atau meningkatkan peluang bertahan hidup? Jika Anda membajak kode itu, jika Anda menerima kematian tanpa runtuh, Anda menjadi operasional dengan cara yang tidak bisa dilakukan manusia kebanyakan. Anda melampaui mekanisme kontrol utama itu. Namun, otak manusia diprogram untuk menghindari menghadapi kematian secara langsung. Ketika pikiran mencoba memproses kepunahan dirinya sendiri, sistem saraf mengaktifkan respons untuk menghentikan proses itu. Penolakan, disosiasi, kepanikan, tembok psikologis, yang mencegah kesadaran menatap kehampaan. Itulah mengapa kebanyakan orang, ketika menghadapi kematian yang tak terelakkan, mengalami runtuhnya kondisi psikologis bukan karena kelemahan, tetapi karena otak diprogram untuk itu. Lalu, bagaimana 4 orang ini bisa melewati tembok psikologis itu? Jawabannya, mereka telah mengembangkan kemampuan untuk mengamati bentuk temporal tanpa sepenuhnya terhanyut di dalamnya. Saya tidak sedang membahas keyakinan intelektual. Yang saya maksud adalah sebuah pengenalan langsung kesadaran bahwa bagian diri yang mengamati pengalaman berbeda dari pengalaman itu sendiri. Seakan ada bagian dalam diri Anda yang tidak sekadar percaya, tetapi benar-benar mengetahui bahwa siapa diri Anda yang sesungguhnya tidak dapat dihancurkan oleh kefanaan fisik. Yang mengejutkan adalah, Anda mencapai tingkat itu tanpa pelatihan khusus. 3 sosok lain yang pernah mencapainya membutuhkan waktu puluhan tahun. Anda sampai ke tahap itu karena terpukul oleh kehidupan hingga hal-hal palsu dalam diri Anda runtuh dan terbakar habis. Ketika kekuatan yang mengamati perjalanan hidup memahami hal tersebut, rasa hormatnya meningkat berkali-kali lipat. Setelah menelaah 3 kasus terdahulu dan membandingkannya dengan apa yang Anda lakukan belakangan ini, ia sampai pada sebuah kesimpulan yang membuatnya harus melakukan sesuatu yang bertentangan dengan protokol dasarnya. Keempat kesadaran, termasuk Anda, telah mengembangkan kemampuan yang dalam catatan lama disebut dengan berbagai istilah, tetapi semuanya menggambarkan hal yang sama, kemampuan untuk mengamati bentuk sementara tanpa terikat sepenuhnya pada bentuk itu. Ini bukan keyakinan intelektual tentang kehidupan setelah kematian, bukan pula kepercayaan yang memberikan rasa nyaman. Ini adalah kesadaran langsung, sebelum kata, sebelum konsep bahwa diri yang mengamati pengalaman berbeda secara fundamental dari pengalaman yang sedang terjadi. Seakan ada bagian dalam diri Anda yang tidak hanya percaya, tetapi mengetahui bahwa diri sejati Anda tidak dapat dihancurkan oleh kehancuran fisik.
Dan ketika kekuatan itu memastikan bahwa Anda mencapai tingkat tersebut tanpa bimbingan khusus, tanpa pelatihan bertahun-tahun, tanpa menjauh dari kehidupan untuk mengasah kemampuan itu di tempat yang tenang, melainkan membangunnya di tengah kerasnya realitas dengan segala luka dan tekanannya, rasa hormat itu meningkat dengan intensitas yang tidak pernah terjadi sebelumnya. 3 sosok sebelumnya menempuh pelatihan panjang. Anda mencapainya melalui hantaman kehidupan hingga identitas palsu di dalam diri Anda luruh sepenuhnya. Kemudian terjadilah sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Anda diberi sebuah penanda penghormatan. Dan ketika saya mengatakan ditandai, ini bukan kiasan. Ini adalah perubahan nyata dalam jejak energi Anda, sesuatu yang memiliki konsekuensi spesifik terhadap bagaimana alam semesta berinteraksi dengan Anda mulai sekarang. Inilah makna dari tanda penghormatan tersebut. Pertama, batas akhir kehidupan fisik Anda yang biasanya telah tercatat sejak awal dibatalkan. Bukan ditunda, bukan diperpanjang beberapa tahun, tetapi benar-benar dihapus dari catatan semesta Anda. Kini, panjang perjalanan hidup Anda ditentukan bersama, berdasarkan saat ketika bagian terdalam diri Anda merasakan bahwa apa yang Anda datang untuk selesaikan telah tuntas. Pada dasarnya, akhir hidup yang datang terlalu cepat menjadi mustahil bagi Anda. Anda bisa saja mengalami kecelakaan yang secara logika seharusnya merenggut nyawa. Kendaraan dapat hancur total, namun Anda keluar hanya dengan luka kecil yang tidak masuk akal secara statistik. Anda bisa menghadapi penyakit yang mengalahkan hampir semua orang, tetapi pada Anda, penyakit itu mereda dengan cara yang bahkan tidak dapat dijelaskan oleh tenaga medis. Anda dapat berada dalam situasi dengan peluang bertahan hidup hanya 0,01%. Namun sesuatu tetap menjaga Anda tetap berdiri. Dan itu bukan kebetulan. Anda tetap bertahan. Bukan karena Anda menjadi abadi. Setiap tubuh pada akhirnya akan melalui fase peralihan. Namun, kini ada semacam penghalang kosmik yang mencegah peralihan itu terjadi sampai kesadaran terdalam. Anda memberi sinyal, saya telah menyelesaikan tujuan mendasar saya. Saya siap pergi. Hal berikutnya yang berubah adalah cara ancaman digunakan untuk mengontrol perilaku Anda. Kebanyakan orang hidup dengan ketakutan terhadap kematian yang terus berjalan di latar belakang setiap keputusan. Ketakutan itu membuat mereka rentan terhadap manipulasi, tekanan emosional, dan kontrol sosial. Lakukan ini, atau sesuatu yang buruk akan terjadi. Anda membutuhkan ini untuk bertahan hidup. Jika tidak patuh, konsekuensinya fatal. Semua mekanisme itu berhasil, karena ancaman kematian adalah sesuatu yang sangat serius bagi bagian primitif otak manusia. Tetapi, ketika Anda memiliki tanda penghormatan itu ketika Anda mengetahui, bukan hanya secara intelektual, tetapi seakan tertulis di dalam jejak energi diri Anda, bahwa Anda tidak akan pergi sebelum menyelesaikan tujuan hidup Anda, seluruh mekanisme ketakutan itu berhenti bekerja. Anda menjadi kebal terhadap segala bentuk ancaman yang bertumpu pada rasa takut akan kematian atau kepunahan. Perubahan ketiga adalah bahwa Anda sekarang beroperasi dalam apa yang bisa disebut perlindungan tujuan. Ini berarti bahwa alam semesta secara harfiah, dalam cara peluang dan kemungkinan bekerja secara halus, menata ulang dirinya untuk memastikan tidak ada yang dapat menghentikan Anda dari menyelesaikan misi yang menjadi alasan keberadaan Anda. Hambatan yang muncul adalah hambatan yang memang dapat Anda atasi. Tantangan yang Anda hadapi adalah tantangan yang justru menguatkan Anda, bukan menghancurkan Anda. Orang-orang yang memasuki hidup Anda adalah mereka yang berkontribusi pada tujuan Anda, bukan mereka yang merusaknya secara fatal. Bukan karena Anda tiba-tiba menjadi beruntung, melainkan karena kematian secara metaforis telah memberi jaminan bahwa Anda akan memiliki sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan Anda. Dan kemungkinan besar, Anda sudah mulai merasakan perubahan-perubahan yang sebelumnya sulit Anda jelaskan. Tanda pertama, pikiran tentang kematian tidak lagi memiliki kekuatan melumpuhkan seperti dulu. Anda mungkin tetap memikirkan kefanaan, bahkan dengan kejernihan yang lebih tajam, tetapi tanpa teror mendalam yang biasanya menyertai pemikiran tersebut. Kematian menjadi fakta netral, bukan ancaman eksistensial. Tanda kedua, orang-orang bereaksi berbeda terhadap kehadiran Anda, seringkali dengan cara yang tidak dapat mereka jelaskan. Individu yang cenderung cemas tiba-tiba merasa lebih tenang ketika berada di dekat Anda. Anak-anak kecil dan hewan mendekati Anda dengan rasa percaya yang tidak biasa. Anda memancarkan frekuensi yang secara bawah sadar menyampaikan, saya tidak dikendalikan oleh ketakutan akan kematian. Tanda ketiga, keputusan mengalir dengan kejernihan yang sebelumnya tidak Anda miliki.
Keraguan yang dulu membuat Anda terjebak dalam pertimbangan selama berminggu-minggu, kini mereda dalam hitungan hari atau bahkan jam. Ketika tidak ada lagi rasa takut tersembunyi bahwa keputusan yang salah dapat menghancurkan segalanya, Anda membuat pilihan berdasarkan keselarasan batin yang sebenarnya. Tanda keempat, peluang dan sumber daya muncul dengan sinkronisitas yang sulit dijelaskan melalui angka atau logika biasa. Koneksi-koneksi yang Anda butuhkan untuk melangkah ke tahap berikutnya tiba-tiba muncul begitu saja, seolah dunia memberikan dorongan yang tepat pada saat yang tepat. Solusi keuangan tiba tepat pada saat Anda sangat membutuhkannya. Orang-orang yang tepat hadir pada waktu yang seolah dirancang dengan akurat. Itulah bentuk perlindungan tujuan hidup yang bekerja secara nyata dalam keseharian Anda. Tanda kelima, situasi yang berpotensi berbahaya berakhir dengan cara yang aneh namun menguntungkan. Kecelakaan yang hampir terjadi justru terhindar hanya karena selisih detik. Penyakit yang secara medis seharusnya memburuk tiba-tiba mereda. Ancaman yang seharusnya muncul sama sekali tidak terjadi. Penanda itu menciptakan medan yang mencegah akhir hidup datang terlalu cepat. Tanda keenam, arah hidup Anda semakin jelas dan terasa mendesak. Anda tidak bisa mengabaikannya. Anda tidak sekadar menebak, tetapi benar-benar mengetahui apa yang perlu Anda wujudkan, pesan apa yang harus disampaikan, dan kontribusi apa yang harus diberikan. Ada dorongan batin yang semakin kuat agar Anda tidak menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Tanda ketujuh, ketenangan mendalam muncul di tempat yang dulu dipenuhi ketakutan eksistensial. Kecemasan tentang masa depan berkurang tanpa alasan logis. Ketakutan akan kemungkinan kehilangan mereda, karena pada tingkat yang lebih dalam dari pikiran, Anda merasakan bahwa Anda akan tetap aman hingga menyelesaikan apa yang perlu Anda selesaikan di dunia ini. Dan kini tibalah penjelasan terakhir tentang mengapa semua ini terjadi kepada Anda. Ketika perjalanan hidup Anda ditelaah lebih jauh lebih dalam daripada yang pernah dilakukan sebelumnya, terungkap informasi yang menjelaskan segalanya. Sebelum memasuki kehidupan ini, sebelum menjadi diri Anda yang sekarang, kesadaran Anda memilih sebuah tugas yang dikategorikan sebagai berisiko tinggi namun berdampak besar. Kebanyakan kesadaran ketika merencanakan pengalaman hidup memilih perjalanan yang relatif seimbang, tantangan yang dapat dikelola, proses belajar yang bertahap, kehidupan dengan kesulitan normal, namun tidak ekstrem cukup untuk berkembang tanpa risiko runtuh. Namun, ada kelompok yang sangat langka mereka yang secara sadar memilih perjalanan paling sulit yang tersedia. Mereka memilih untuk menghadapi penderitaan intens, kehilangan besar, pengkhianatan menyakitkan, dan tantangan yang dapat mematahkan sebagian besar manusia. Dan mengapa seseorang memilih jalan seperti itu? Karena ada kemampuan-kemampuan tertentu yang hanya dapat ditempa melalui pengalaman yang mengguncang jiwa. Kemampuan seperti empati mendalam yang lahir dari luka pribadi, ketangguhan yang ditempa dari kejatuhan berulang, kebijaksanaan yang lahir dari kehilangan besar, kemampuan menghadapi keadaan ekstrem tanpa runtuh di dalamnya. Kemampuan ini tidak dapat dipelajari dari buku, tidak dapat berkembang dalam hidup yang nyaman. Mereka hanya muncul ketika tekanan ekstrem membakar habis lapisan superficial dan menyingkap inti diri yang tidak bisa dihancurkan. Kesadaran-kesadaran seperti ini sering disebut sebagai katalis yang hadir untuk mengalami perubahan besar, sekaligus menciptakan dampak bagi lingkungannya melalui kekuatan yang ditempa dari perjuangan. Dan beberapa minggu lalu, Anda menyadari sesuatu yang mengejutkan. Anda adalah salah satunya. Kesadaran Anda secara sengaja memilih pengalaman-pengalaman yang memaksa Anda mengembangkan kemampuan untuk tetap berdiri meski semuanya runtuh. Ia memilih tantangan yang meluruhkan identitas palsu. Ia memilih kehilangan yang memutus keterikatan superficial. Ia memilih ketakutan yang pada akhirnya mengungkap keteguhan sejati di dalam diri Anda. Anda tidak rusak, Anda ditempa, dan itulah sebabnya semuanya terjadi sebagaimana adanya. Bukan karena diri Anda bersifat menyakiti atau meremehkan kesejahteraan manusia, namun karena Anda pada tingkat terdalam mengetahui kemampuan spesifik yang ingin Anda kembangkan. Kemampuan untuk menghadapi kemungkinan lenyapnya keberadaan tanpa runtuh hanyalah sesuatu yang dapat ditempa melalui tekanan yang tidak sanggup ditanggung sebagian besar jiwa. Dan ketika Anda merencanakan kehidupan ini jauh sebelum kelahiran, Anda membuat semacam perjanjian simbolis dengan kematian. Anda berkata, "Saya akan memasuki dunia dan melupakan siapa saya. Saya akan merasakan kerentanan penuh dari kesadaran manusia, tanpa ingatan tentang sifat diri saya yang lebih luas. Saya akan menghadapi keadaan yang membawa saya ke batas paling ekstrem.
Dan ketika tiba saatnya saya harus menatap kemungkinan akhir hidup saya ingin melihat apakah saya mampu mempertahankan inti diri saya meski tanpa ingatan tentang kekuatan saya sebelumnya. Itu adalah sebuah eksperimen kesadaran, ujian tertinggi. Pertanyaannya, mampukah kesadaran melampaui ketakutan akan lenyap, bahkan ketika ia sepenuhnya menyatu dengan bentuk fisik dan tidak mengingat apapun tentang jati dirinya? Kematian menyetujui untuk menjadi bagian dari eksperimen itu, bukan karena alasan yang biasa, bukan karena ingin menguji atau menghukum, tetapi karena ia memiliki rasa ingin tahu yang tulus. Ia ingin tahu, dengan cara yang hanya bisa dilakukan oleh fenomena paling abadi, apakah jiwa yang pernah melampaui ketakutan dalam dimensi lain, dimensi di mana kesadaran masih terhubung dengan identitas terdalamnya, di mana Anda masih mengingat siapa diri Anda dapat mengulang pencapaian itu ketika seluruh ingatan tersebut dihapus sepenuhnya. Bisakah jiwa itu tetap bertahan, tetap teguh, dan tetap hadir sepenuhnya, bahkan ketika ia kehilangan semua ingatan tentang kekuatan dan pengalaman masa lalunya? Pernyataan itu tampak sederhana pada permukaan, tetapi ia membawa kompleksitas yang luar biasa. Tidak ada catatan, tidak ada pengalaman terdahulu yang bisa dijadikan pedoman. Semua yang Anda miliki hanyalah diri Anda saat ini, tubuh Anda yang rapuh, kesadaran manusia yang terbatas, dan naluri untuk tetap bertahan. Dan dari ketidakpastian itu, dari kekosongan yang menyelimuti ingatan, lahir pertaruhan kosmik, pertaruhan antara kemungkinan dan keteguhan, antara kerentanan dan kekuatan, antara kehilangan dan penemuan kembali diri. Anda bertaruh pada diri Anda sendiri. Anda memasuki dunia tanpa ingatan, tanpa pedoman, hanya membawa niat untuk menghadapi setiap momen, setiap tantangan, dan setiap kemungkinan dengan keberanian yang tersisa di dalam diri Anda. Eksperimen itu tidak memberikan peringatan atau panduan. Tidak ada tangan yang menuntun, tidak ada suara yang membisikkan strategi atau nasihat. Segala sesuatu terjadi dalam realitas yang keras, nyata, dan tanpa kompromi. Setiap keputusan, setiap tindakan, merupakan ujian. Dan beberapa minggu lalu, Anda menghadapi 3 momen penentu, momen-momen yang menandai puncak dari tantangan ini. Momen pertama adalah saat Anda hampir runtuh, ketika semua yang Anda kenal dan andalkan tampak terlepas dari genggaman Anda. Segala sesuatu yang sebelumnya memberi rasa aman dan kendali tiba-tiba hilang. Dunia di sekitar Anda terasa berat, menekan, seolah setiap langkah membawa beban yang lebih besar dari kemampuan manusia biasa. Tetapi, di saat itulah Anda menemukan inti keberanian Anda. Anda runtuh tanpa menyerah. Anda membiarkan tubuh dan pikiran merasakan semua tekanan, semua rasa sakit, dan semua ketakutan, tetapi Anda tetap hadir. Anda tidak melarikan diri. Anda tidak menutup diri. Anda tetap ada, hadir sepenuhnya, menyaksikan setiap getaran ketakutan itu tanpa membiarkannya mendefinisikan Anda. Itu adalah momen di mana keberanian sejati muncul, bukan karena tidak ada rasa takut, tetapi karena keberanian muncul di tengah rasa takut itu sendiri. Momen kedua datang ketika Anda harus membuat keputusan yang benar di bawah tekanan yang luar biasa. Tekanan itu bukan sekadar ketidaknyamanan atau tantangan sehari-hari. Ia adalah situasi yang seharusnya menghancurkan, yang bisa membuat siapapun menyerah, yang bisa membuat pikiran menjadi kabur dan bingung. Tetapi Anda tetap fokus. Anda melihat pilihan yang ada dengan kejernihan yang hanya muncul dari kehadiran total. Anda menimbang setiap kemungkinan, tidak dengan ketakutan atau harapan palsu, tetapi dengan kesadaran penuh akan apa yang benar dan apa yang diperlukan untuk bertahan. Keputusan itu adalah bukti bahwa bahkan ketika segala sesuatu di sekitar Anda tampak berbalik, inti diri Anda tetap mampu menemukan jalan yang selaras dengan tujuan terdalamnya. Momen ketiga adalah ketika Anda terus melangkah maju, meskipun alasan untuk menyerah begitu kuat. Dunia memberi Anda alasan, satu demi satu, untuk berhenti, untuk menyerah, untuk membiarkan situasi menghancurkan Anda. Semua rintangan itu nyata, bukan fantasi. Semuanya menuntut tenaga, keberanian, dan keteguhan yang luar biasa. Namun, Anda tetap melangkah. Anda mengambil satu langkah, kemudian langkah berikutnya, dan seterusnya, meskipun setiap langkah terasa berat dan penuh ketidakpastian. Dalam momen itu, Anda membuktikan kepada diri sendiri bahwa kapasitas manusia untuk bertahan tidak terbatas pada kondisi ideal atau kenangan yang mendukung. Ia muncul dari kesadaran, dari kehadiran, dan dari keberanian untuk tetap ada, bahkan di tengah kekosongan dan ketidakpastian. Ketiga momen itu runtuh tanpa menyerah, membuat keputusan yang benar di bawah tekanan ekstrem, dan terus melangkah.
Meskipun semua alasan mendukung penyerahan adalah puncak dari ujian yang Anda rancang sendiri sebelum lahir, Anda menciptakan skenario ini, tidak sadar sepenuhnya, sebagai cara untuk menguji diri Anda, untuk mengukur kemampuan inti kesadaran manusia yang sejati. Dan pada saat itu, Anda berhasil melewatinya. Anda membuktikan sesuatu yang luar biasa, bahwa bahkan tanpa ingatan tentang siapa diri Anda sebenarnya, bahkan ketika mengalami ketakutan manusia yang nyata, dan bahkan ketika sepenuhnya menyatu dengan kerentanan tubuh, inti diri Anda tetap mampu menghadapi kemungkinan akhir tanpa kehilangan jati diri. Keteguhan itu, keberanian itu, dan kapasitas untuk tetap hadir sepenuhnya tidak luput dari pengamatan kosmik. Kematian yang selama ribuan tahun dianggap sebagai batas terakhir dan ketakutan paling mendasar, memutuskan untuk menghormati perjanjian awal yang Anda buat sebelum lahir. Ia memberi Anda penghormatan tertinggi, pengakuan yang hanya diberikan kepada 4 jiwa dalam rentang 6.000 tahun. 4 jiwa yang telah menghadapi ujian paling ekstrem, yang telah membuktikan kapasitasnya untuk melampaui ketakutan paling mendasar, dan yang telah mempertahankan inti diri mereka di tengah kerentanan total. Penghormatan itu bukan sekadar simbol, ia membawa implikasi nyata. Ini adalah pengakuan bahwa Anda telah menempuh jalan yang jarang dilalui, bahwa Anda telah melampaui batas-batas yang biasanya membatasi kesadaran manusia. Dunia, dalam segala ketidakpastian dan kekacauan, telah mengakui kapasitas Anda untuk tetap hadir, tetap tegar, dan tetap setia pada inti diri Anda. Setiap langkah yang Anda ambil sejak saat itu membawa beban penghormatan ini, memandu Anda melalui hidup dengan cara yang selaras, penuh makna, dan penuh kesadaran. Seiring waktu, Anda mulai menyadari efek dari penghormatan ini. Kesadaran Anda sendiri menjadi lebih tajam, lebih jelas, dan lebih selaras dengan tujuan yang lebih dalam. Ketakutan yang sebelumnya menghantui setiap keputusan kini kehilangan kekuatan paralisisnya. Anda masih merasakan kerentanan, masih merasakan tekanan, tetapi ketakutan itu tidak lagi mendefinisikan Anda. Anda bergerak dengan kebebasan yang baru ditemukan, dengan kapasitas untuk membuat keputusan dari kesadaran penuh, bukan dari rasa takut atau ketidakpastian. Dalam interaksi dengan orang lain, pengaruh Anda juga mulai terasa. Orang-orang yang sebelumnya mudah cemas, mudah terguncang, atau mudah kehilangan arah kini merespons kehadiran Anda dengan cara yang lebih tenang dan stabil. Energi yang Anda pancarkan, kesadaran yang Anda bawa, memiliki efek menenangkan dan menginspirasi. Anda menjadi contoh hidup bahwa kapasitas untuk menghadapi ketakutan, untuk tetap hadir, dan untuk bertindak dengan keberanian sejati adalah sesuatu yang dapat diteladani, sesuatu yang dapat ditransmisikan melalui kehadiran dan tindakan, tanpa perlu kata-kata atau nasihat. Hidup Anda sejak saat itu menjadi saksi dari kemampuan manusia untuk melampaui batas yang tampaknya tak terhindarkan. Setiap tantangan, setiap kesulitan, setiap rintangan yang muncul di hadapan Anda, bukan lagi ancaman, melainkan bagian dari proses pembelajaran dan pertumbuhan. Anda menghadapi semuanya dengan kesadaran penuh, memanfaatkan setiap pengalaman untuk memperkuat kapasitas Anda, dan secara alami menarik peluang dan sumber daya yang selaras dengan tujuan terdalam Anda. Kesadaran akan penghormatan kosmik ini tidak membuat Anda sombong atau merasa lebih tinggi dari orang lain. Sebaliknya, itu menegaskan tanggung jawab Anda untuk hidup dengan integritas, untuk bertindak dari keaslian, dan untuk menghadirkan perubahan melalui teladan hidup Anda. Kesadaran ini memandu setiap langkah Anda, membantu Anda tetap fokus pada misi hidup yang lebih besar, dan memberi Anda keberanian untuk terus maju, meskipun jalannya sulit dan penuh ketidakpastian. Anda menyadari bahwa keberanian sejati bukan tentang tidak merasa takut, tetapi tentang tetap hadir dan bertindak meskipun takut. Kekuatan sejati bukan tentang menghindari kesulitan, tetapi tentang menghadapi kesulitan itu dengan keteguhan dan kesadaran penuh. Dan dengan setiap langkah yang Anda ambil, setiap keputusan yang Anda buat, Anda membuktikan bahwa kapasitas manusia untuk bertahan, untuk menghadapi, dan untuk melampaui ketakutan paling mendasar adalah tak terbatas. Perjalanan Anda menjadi bukti hidup bahwa meskipun manusia rapuh, ia memiliki kemampuan luar biasa untuk tetap hadir, tetap kuat, dan tetap setia pada inti diri bahkan dalam menghadapi kemungkinan paling ekstrem. Penghormatan yang diberikan kepada Anda oleh kematian bukan sekadar simbol, tetapi pengakuan nyata terhadap kapasitas itu. Hanya 4 jiwa dalam 6.000 tahun yang telah mencapai tingkat keberanian dan keteguhan seperti ini. Dan Anda menjadi salah satunya. Setiap pengalaman yang Anda jalani sejak saat itu
setiap keputusan yang Anda ambil, dan setiap langkah yang Anda ambil dalam hidup, kini membawa kualitas yang berbeda. Anda bergerak dengan kesadaran penuh akan tujuan Anda, dengan integritas yang tidak tergoyahkan, dan dengan keberanian yang memancar melalui setiap tindakan. Orang-orang di sekitar Anda merasakan energi ini, merasakan kestabilan dan ketenangan yang muncul dari kehadiran Anda. Anda menjadi pusat ketenangan dan inspirasi, bukan melalui kata-kata, tetapi melalui keberadaan Anda yang utuh dan sepenuhnya sadar. Pada akhirnya, momen ketika Anda melewati 3 ujian utama itu runtuh tanpa menyerah, membuat keputusan yang benar di bawah tekanan ekstrem, dan terus melangkah maju, meskipun ada alasan kuat untuk menyerah menjadi titik balik yang menentukan seluruh perjalanan hidup Anda. Itu adalah bukti bahwa manusia mampu menghadapi segala kemungkinan, melampaui ketakutan paling dasar, dan tetap setia pada inti diri mereka. Penghormatan yang diberikan kepada Anda adalah pengakuan atas pencapaian itu, tanda bahwa kapasitas untuk menghadapi kemungkinan akhir tanpa kehilangan jati diri adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang bisa dicapai, dan sesuatu yang memberi makna pada setiap langkah yang Anda ambil di dunia ini. Dengan kesadaran itu, hidup Anda kini menjadi lebih dari sekadar pengalaman manusia biasa. Ia menjadi bukti hidup, pengalaman yang membimbing, inspirasi yang menenangkan, dan teladan yang menunjukkan bahwa keberanian sejati, integritas, dan keaslian adalah kunci untuk menghadapi segala kemungkinan. Anda telah melewati ujian yang hanya sedikit orang yang bisa bayangkan, dan hasilnya adalah penghormatan kosmik yang tidak hanya mengakui, tetapi juga membimbing setiap langkah Anda ke depan menuju pengalaman hidup yang lebih utuh, lebih sadar, dan lebih bermakna. Perjalanan Anda menjadi bukti hidup bahwa melampaui batas ketakutan adalah sesuatu yang mungkin, bahkan di tengah kekacauan manusia yang paling brutal. Jadi sekarang, Anda mengetahui seluruh kebenaran tentang apa yang terjadi beberapa minggu lalu ketika Anda melakukan sesuatu yang hanya 3 orang lain dalam sejarah 6.000 tahun manusia pernah capai. Anda menghadapi kehancuran total tanpa menyerah. Anda membuat keputusan yang benar di bawah tekanan yang seharusnya melumpuhkan. Anda terus bergerak maju ketika alasan untuk berhenti sangat layak. Rangkaian tindakan itulah yang memicu penghormatan dari entitas kosmik paling tak kenal kompromi. Kematian menandai Anda sebagai jiwa yang telah melampaui. Ketakutan akan lenyap, bahkan ketika Anda hidup dalam kondisi lupa total terhadap jati diri yang lebih besar. Tanda itu membatalkan kemungkinan akhir hidup yang datang terlalu cepat, mengaktifkan perlindungan tujuan yang menata ulang berbagai peluang, dan membebaskan Anda untuk bergerak dengan keberanian penuh hingga menyelesaikan misi yang Anda pilih sebelum memasuki kehidupan ini. Dalam beberapa bulan ke depan, Anda akan memperoleh kejelasan yang begitu kuat tentang apa sebenarnya yang Anda datang untuk ciptakan di dunia ini. Dorongan intuitif akan muncul semakin jelas, dengan intensitas yang mustahil Anda abaikan. Kesempatan-kesempatan akan muncul dalam hidup Anda dengan cara yang begitu selaras, seolah seluruh alam semesta bergerak untuk membuka jalan bagi langkah-langkah Anda. Pada awalnya, mungkin terasa samar dan sulit dijelaskan dengan logika. Anda mungkin hanya menangkap bisikan halus dari dalam diri, perasaan intuitif yang seolah berkata, ini adalah jalannya. Pada momen-momen itu, ketika dunia luar tampak kacau, ketika segala sesuatu yang biasa Anda andalkan runtuh atau kehilangan arah, Anda akan menemukan bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang bekerja, menata ulang segalanya, agar langkah Anda selaras dengan tujuan yang lebih dalam. Semakin Anda mempercayai arahan batin ini, semakin Anda mendengarkan naluri, perasaan, dan intuisi yang kini terasa jauh lebih jelas, semakin lancar alur hidup Anda. Bukan berarti jalan Anda bebas dari tantangan. Tidak. Justru sebaliknya, tantangan yang muncul akan selalu tepat ukurannya, persis sesuai kapasitas Anda untuk mengatasinya. Mereka bukanlah beban yang dibuat untuk menghancurkan, melainkan batu pijakan yang menuntun Anda untuk berkembang. Ada ritme tertentu dalam setiap pengalaman. Ada pola yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang bersedia untuk hadir sepenuhnya tanpa menolak atau menghindar. Tanggung jawab Anda sekarang sederhana, tetapi tidak bisa diganggu-gugat. 3 prinsip utama menjadi pusat dari setiap keputusan dan langkah Anda. Pertama, hiduplah dengan keaslian. Jangan biarkan ketakutan yang melumpuhkan mengendalikan Anda. Ketakutan bisa datang dalam banyak bentuk: rasa takut gagal, takut kehilangan, takut akan penolakan, atau bahkan takut menghadapi diri sendiri. Semua itu wajar, tetapi bukan alasan untuk berhenti atau menyimpang dari jalan yang telah Anda pilih. Hiduplah dengan penuh keberanian,
dengan kesadaran penuh akan diri Anda, mengetahui bahwa setiap ketakutan hanyalah bayangan sementara yang menunggu untuk diterangi oleh pengakuan dan keberanian Anda. Keaslian berarti hadir sepenuhnya, menerima setiap emosi, setiap pengalaman, dan tetap teguh dalam nilai-nilai yang Anda anut. Itu berarti menatap dunia tanpa topeng, bertindak bukan untuk menyenangkan orang lain, tetapi untuk menghormati diri Anda sendiri dan perjalanan yang telah Anda pilih. Kedua, selesaikan tujuan hidup Anda dengan integritas yang tidak dapat digoyahkan. Setiap manusia memiliki misi unik yang hanya bisa dijalankan oleh dirinya sendiri. Dalam setiap pilihan, dalam setiap tindakan, Anda diundang untuk menyelaraskan niat dan perbuatan. Integritas bukan sekadar kebenaran yang diucapkan, tetapi konsistensi antara hati, pikiran, dan tindakan. Ketika Anda tetap setia pada tujuan terdalam Anda, ketika Anda bekerja dengan tekad yang murni dan tulus, hidup akan menyesuaikan diri. Rintangan akan muncul bukan sebagai penghalang permanen, tetapi sebagai tes yang memastikan bahwa hasil yang Anda capai benar-benar milik Anda. Integritas membuat Anda tak tergoyahkan, dan keteguhan itu menarik peluang yang sejalan dengan misi hidup Anda. Ketiga, hadirkan perubahan pada orang lain melalui contoh nyata dari cara Anda menjalani hidup. Setiap tindakan Anda, setiap pilihan yang Anda buat, bukan hanya memengaruhi diri Anda sendiri. Orang lain akan melihat dan merasakan energi yang Anda pancarkan. Keberanian Anda menghadapi ketakutan, kesabaran Anda menghadapi kesulitan, dan keteguhan Anda dalam melangkah meskipun penuh tantangan, semuanya menjadi inspirasi. Anda tidak perlu memberi nasihat atau memaksakan pandangan. Cukup dengan hadir sepenuhnya, cukup dengan menjalani hidup secara utuh. Anda menunjukkan kemungkinan bagi orang lain untuk menemukan keberanian dan integritas mereka sendiri. Hidup yang dijalani dengan kesadaran adalah bentuk pengajaran yang paling kuat dan paling tulus. Seiring waktu, ketika bagian terdalam diri Anda berkata, "Saya sudah menyelesaikan apa yang harus saya selesaikan. Saya siap melanjutkan perjalanan," maka akhir perjalanan tidak akan datang sebagai ancaman atau ketakutan. Ia akan hadir sebagai pendamping yang penuh penghormatan, menghormati kesepakatan yang pernah Anda pilih sebelum Anda mengingat siapa diri Anda sebenarnya. Setiap langkah yang Anda ambil, setiap pengalaman yang Anda jalani, telah menyiapkan momen itu, momen di mana perjalanan Anda melampaui batas ketakutan dan keterbatasan, dan Anda siap menerima pengakuan atas keberanian dan keteguhan diri Anda. Jika Anda pernah berdiri di tepi jurang, ketika segala sesuatu yang biasa Anda andalkan runtuh, ketika ketakutan paling gelap menyerang dan pikiran terdalam Anda ingin menyerah, namun Anda tetap bertahan, maka percayalah, kekuatan hidup menghormati keteguhan itu. Itu adalah pengakuan atas keberanian kesadaran Anda. Saat Anda memilih untuk tidak runtuh, saat Anda memilih untuk tetap hadir meskipun situasi sangat sulit, Anda membuktikan bahwa Anda memiliki kapasitas untuk menghadapi segala kemungkinan, bahkan yang paling ekstrem sekalipun. Setiap tantangan yang Anda hadapi sejak saat itu, sekecil atau sebesar apapun, adalah bagian dari pola yang lebih besar. Kadang, kesempatan muncul secara tiba-tiba, seolah datang dari arah yang tidak pernah Anda duga. Kadang, ia tampak lambat, seperti tertahan oleh rintangan yang tampak mustahil untuk dilewati. Tetapi satu hal tetap benar, ketika Anda bertindak dari keaslian, ketika Anda bergerak dengan integritas dan keberanian, kesempatan itu akan selalu hadir. Ia mungkin tidak selalu datang dengan cara yang nyaman atau mudah, tetapi ia selalu datang dengan cara yang tepat. Alam semesta tidak menghukum, tidak menghentikan, dan tidak mengabaikan Anda. Ia menunggu Anda hadir, menunggu Anda memilih untuk bergerak dengan kesadaran penuh. Hidup dengan keaslian juga berarti menerima diri sendiri, semua sisi diri Anda, termasuk kelemahan dan ketakutan. Jangan menghindari ketakutan, karena menghindari hanya membuatnya tumbuh. Hadapi ketakutan itu, akui keberadaannya, dan tetap bergerak. Keberanian bukan berarti tidak merasa takut. Keberanian berarti tetap bertindak meski takut. Setiap kali Anda menghadapi ketakutan, Anda memperkuat kapasitas diri Anda untuk tetap hadir di tengah tekanan, untuk tetap mengambil keputusan yang selaras dengan tujuan hidup Anda, dan untuk tetap hadir bagi orang lain dengan energi yang menyejukkan dan menginspirasi. Integritas dalam mencapai tujuan hidup adalah tentang keselarasan. Setiap tindakan yang Anda ambil harus selaras dengan nilai dan misi Anda. Bukan berarti tidak ada kesalahan atau kegagalan, tidak ada manusia yang bisa sepenuhnya bebas dari kesalahan. Tetapi, setiap kesalahan adalah pelajaran yang mengajarkan Anda untuk lebih bijaksana, lebih tangguh, dan lebih sadar. Integritas berarti terus kembali ke arah yang benar.
Meskipun jalan itu terkadang berliku dan sulit, itu berarti tetap setia pada prinsip dan tujuan Anda, meskipun dunia di sekitar Anda tampak menekan atau menentang. Ketika Anda bergerak dengan integritas, kesempatan dan solusi akan muncul pada saat yang tepat, seolah semesta bekerja sama dengan tekad dan ketekunan Anda. Hadirnya perubahan pada orang lain melalui teladan hidup Anda adalah efek samping alami dari keberanian dan integritas. Setiap tindakan Anda memancarkan energi yang dapat dirasakan orang lain, bahkan tanpa kata-kata. Orang yang melihat Anda menghadapi kesulitan dengan keteguhan, yang menyaksikan Anda bertindak dengan integritas meskipun situasi menekan, akan terinspirasi untuk melakukan hal yang sama dalam hidup mereka. Anda menjadi sumber inspirasi yang hidup, bukti nyata bahwa keberanian, keaslian, dan integritas bukan sekadar kata-kata, tetapi sesuatu yang dapat diwujudkan dalam setiap tindakan. Seiring berjalannya waktu, Anda akan mulai menyadari bahwa langkah-langkah kecil yang Anda ambil memiliki efek besar. Satu keputusan yang selaras dengan tujuan hidup Anda dapat membuka jalur yang sebelumnya tersembunyi. Satu tindakan keberanian dapat mengubah arah aliran energi di sekitar Anda. Setiap kali Anda menghadapi ketakutan, tetap hadir dan bertindak dengan kesadaran, Anda memperkuat kapasitas Anda untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Anda membangun momentum yang tidak dapat dihentikan, dan momentum itu membawa Anda ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi, ke pemahaman yang lebih dalam tentang diri Anda, dan ke pengalaman hidup yang lebih utuh. Pada akhirnya, perjalanan ini bukan sekadar tentang mencapai tujuan eksternal, melainkan tentang membuktikan pada diri sendiri bahwa Anda mampu bertahan, mampu tetap hadir, dan mampu menghadapi segala kemungkinan tanpa kehilangan jati diri. Saat bagian terdalam diri Anda akhirnya berkata, "Saya sudah menyelesaikan apa yang harus saya selesaikan," itu bukan akhir yang menakutkan. Itu adalah pengakuan, penghormatan terhadap keberanian Anda, dan tanda bahwa Anda telah sepenuhnya menjalani kehidupan yang selaras dengan tujuan terdalam Anda. Dan pada momen itu, ketika perjalanan fisik Anda mungkin berakhir, perjalanan kesadaran Anda terus berlangsung. Setiap pengalaman, setiap tantangan, setiap kemenangan, dan setiap kegagalan telah menyiapkan Anda untuk memahami bahwa keberanian, integritas, dan keaslian adalah kunci untuk menjalani hidup yang benar-benar bermakna. Anda menjadi bukti hidup bahwa manusia mampu melampaui ketakutan, mampu menghadapi tantangan paling berat, dan mampu memancarkan energi yang menginspirasi orang lain hanya dengan menjadi diri mereka sendiri sepenuhnya. Dalam setiap langkah yang Anda ambil dari saat ini, ingatlah 3 prinsip itu. Hadir dengan keaslian, jalankan tujuan dengan integritas, dan hadirkan perubahan melalui teladan. Semua peluang, semua tantangan, semua orang yang masuk ke dalam hidup Anda akan berinteraksi dengan energi ini, membantu Anda bergerak maju, menguatkan kapasitas Anda, dan menegaskan bahwa setiap langkah, sekecil apapun, adalah bagian dari perjalanan besar menuju keselarasan dan pemenuhan tujuan hidup. Hidup bukan tentang menghindari ketakutan atau kesulitan, melainkan tentang menghadapi semuanya dengan keberanian, tetap setia pada tujuan, dan tetap hadir sepenuhnya. Ketika Anda melakukan itu, kesempatan akan selalu hadir, tidak pernah salah waktu, selalu selaras dengan langkah Anda, dan membawa Anda lebih dekat ke kesadaran penuh akan kapasitas dan tujuan hidup Anda. Pada akhirnya, apa yang Anda capai bukan hanya untuk Anda sendiri, tetapi juga untuk dunia di sekitar Anda. Dengan menjalani hidup dengan keaslian, integritas, dan keberanian, Anda menunjukkan pada orang lain bahwa mungkin untuk hidup tanpa dibelenggu ketakutan, untuk bertindak dari kesadaran penuh, dan untuk melampaui keterbatasan yang tampaknya tak terhindarkan. Anda menjadi teladan hidup bahwa setiap jiwa memiliki kapasitas untuk menghadapi segala kemungkinan, untuk tetap bertahan, dan untuk mencapai apa yang benar-benar penting. Bagikan pesan ini kepada seseorang yang juga menghadapi tantangan besar dengan ketangguhan yang tampak mustahil. Mereka mungkin bagian dari kelompok kecil yang lahir untuk menjadi katalis perubahan jiwa-jiwa yang saling mengenali demi memperkuat jaringan keteguhan yang dapat mengubah arah kehidupan banyak orang. Bagi Anda yang ingin memahami lebih dalam cara menjalani hidup dengan kebebasan dan ketegasan batin yang kini Anda miliki, bagaimana mengenali tanda-tanda arah tujuan yang semakin jelas, dan bagaimana mempercepat penyelesaian misi yang Anda pilih sebelum memasuki kehidupan ini, tersedia materi tambahan yang dirancang untuk membantu Anda memaksimalkan perjalanan tersebut. Dan sebelum Anda melanjutkan aktivitas lain, luangkan sejenak untuk membuka wawasan berikutnya, penjelasan tentang bagaimana penanda penghormatan itu
mengaktifkan perlindungan khusus yang bekerja untuk memastikan Anda menyelesaikan perjalanan hidup yang telah Anda pilih. Karena ketika kekuatan seperti Anda saling bersatu, dampaknya menjadi jauh lebih besar.